Okay, good morning everyone. Morning, sir. How are you today? I'm good. How are Okay. you? Sir, how are you? Okay. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Pak ingin bertanya mengenai minggu lalu sampai di sini pernah berlibur. Saya. Apalagi yang pernah berlibur? Hah? Yang pernah berlibur. Saya, sir. Saya tidak pernah berlibur, sir. Nah, ketika Katong tuh menceritakan kembali pengalaman tersebut kepada orang lain, sebenarnya kita sudah menggunakan sebuah jenis teks. Ada yang tahu? Jadi Katong hari ini mau belajar tentang context. My unforgettable experience. Next. Okay. Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu adalah after learning this lesson, students are able to first is identify the social function of a context. Second is identify the generic structure of a context. Recognize the use of simple past tense. And the last is write a short context about the unforgettable experience. Next, okay. Sorry. So, pengertian di konteks. Jadi, sir, baca kalian catat ya. Yes, Okay. sir. What is recontext? Recontext is a text that tells about past event or experience. So, jadi recontext itu adalah recontext itu mengatakan bahwa kita tuh menceritakan tentang kejadian di masa lalu. So the purpose is to retell events that happened in the past. For example, like holiday experience, birthday party, school trip, or unforgettable moment. Yes, sir. Jadi karena ini menceritakan kejadian di masa lalu, maka teks ini menggunakan bentuk lampau atau simple past tense. Contohnya adalah pengalaman liburan, ulang tahun, perjalanan wisata, atau pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Next. Oke, tujuan selanjutnya adalah fungsi sosial dari konteks. Aprisa mungkin bisa baca? Bisa, sir. The social function of the context is to retell past events or experience to inform and entertain the readers. Example, I want to tell you about my unforgettable Birthday party. Oke, thank you Aprisa. Jadi fungsi sosial di konteks adalah menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Selain itu memberikan informasi konteks juga dapat menghibur pembaca melalui pengalaman yang diceritakan. Next. Wait. Okay. Generic structure recurrent text. Jadi konteks itu memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah next. Oke, yang pertama ada orientation. Orientation atau pengenalan. Ini adalah bagian pembuka yang memberikan informasi dasar kepada pembaca. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan siapa, di mana, kapan waktu masuk, dan apa yang terjadi. Tanpa bagian ini pembaca akan sulit memahami konteks cerita. Next adalah events atau rangkaian kejadian. Ini tuh adalah inti dari teks tersebut, berisi rekaman peristiwa atau rangkaian kegiatan yang dialami oleh tokoh secara kronologis berurutan berdasarkan waktu. So bagian itu biasa ditulis dalam beberapa paragraf untuk menjaga alur cerita agar tetap menarik dan mudah diikuti. Next. Oke, reorientation atau penutup. So, ini adalah bagian dari akhir atau kesimpulan yang isinya tuh
seringkali berupa rangkuman dari peristiwa yang telah diceritakan atau komentar. Pribadi itu kesan penulis mengenai pengalaman tersebut. Jadi kayak bagian ini bersifat proporsional, boleh ada, boleh tidak ada. Namun sangat disarankan untuk memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Jadi 3 bagian dari konteks kayak orientation, events dari orientation itu sangat penting. Tapi untuk pre-orientation ini optional, boleh ada, boleh tidak ada. Next. Okay. Example of generic structure orientation. Dan contohnya tuh, last year I celebrate my birthday at home with my family and my friends. Events, my friends came to my house, we ate delicious food, played games, and took many pictures. Yang jelas sampai membaca, katakan. Saya. Oke, Indah boleh. I felt very happy because everyone enjoyed the party. Oke, next. Jadi ciri kebahasan. Di konteks itu punya ciri kebahasan menggunakan simple past tense atau verb 2. Karena di konteks itu menceritakan kejadian yang sudah selesai atau masa lalu. Ketika kita harus menggunakan pola kalimat lapan, contohnya I went to Bali last year. Saya pergi ke Bali tahun lalu. They were happy during the holiday. Mereka sedang selama hiburan. Next. Oke. Menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2 dalam simple past tense, kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk kedua past form. So ini berlaku untuk kata kerja regular atau regular yang ditambah akhiran ed dan maupun kata kerja tidak beraturan seperti regular. Contohnya regular punya contoh tuh play menjadi played, visit menjadi visited. Example, I visit my grandmother last week. Repeat after me. I visited my grandmother last week. Irregular, eat jadi Ate. by jadi. Wow. Example, we ate seafood for dinner. We ate seafood for dinner. Okay. So, ini menggunakan kata pembawa waktu temporal conjunction. So, ini berfungsi untuk mengisi urutan peristiwa agar alurnya kronologis, make sense, dan mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya, then kemudian, we walk to the beach, then we swam together. We walked to the beach, then we swam together. After that, I bought some souvenirs. After that, I went to the airport. After that, I bought some souvenirs. After that, I went to the airport. Okay. Finally, we arrived home safely at night. Finally, we arrived home safely at night. Okay. So, simple past tense used to talk about activities in the past formula. So, formulanya itu apa sih? Di bawah. Ya. Bentar saya cari spidol. Aman.
Jadi formulanya itu per 2 adalah subject per 2 plus object. Sorry sih kelihatan jadi saya bilang saya untuk formulanya itu subject plus per 2 plus object. Jadi formula dari isi berpasnya apa? Okay, for example, I visit my grandmother. We played football. She watched a movie. Okay, next. Jadi ini adalah ini ada pembandingan antara verb 1 dan verb 2. Ada verb 1 itu ada go, visit, play, watch, enjoy, eat, take, and come. Verb 2 ini menjadi, verb 2-nya itu menjadi go menjadi when. Visit menjadi play menjadi watch menjadi enjoy menjadi eat menjadi eat menjadi take menjadi come menjadi oke. Next. Okay. So, example of free context. My unforgettable birthday. Last year, I celebrated my birthday at home with my family and my friends. In the evening, my friends came to my house. We ate delicious food, played games, and took many pictures together. I felt very happy because everyone enjoyed the party. It was one of the most memorable days of my life. So guys, setelah membaca kalimat tersebut, mari kita analisis strukturnya. Bagian ini merupakan orientation karena menjelaskan kapan di mana peristiwa itu terjadi. Bagian kedua itu merupakan event karena menjelaskan aktivitas yang dilakukan di pesta ulang tahun. Kembali ke slide pertama. Oke. Oke. Yang ketiga itu sedangkan bagi arti merupakan reorientation karena berisi perasaan penulis pada kegiatan tersebut. Next. Dari lagi. Sorry. Dari slide pertama tadi itu kan tentang my unforgettable birthday. Kelas. Yes, sir. Jadi, mari kita mulai identify, read the text and answer. Jadi saya mau tanya mengenai slide pertama tadi Pak. Coba ulang. Jadi saya kasih kamu waktu 10 menit untuk membaca ini. Bukan. Oke, saya mau kamu baca ini selama 10 menit. Saya balik dari luar sudah selesai. Oke? Yes, sir. Yes. Sampai jumpa.
Class. Yes, yes. Oke. Yang dua mana? Oke. Dapat? Masuk. Ulang. Sama-sama baca, ulang. Dari sini. My. Satu, dua, tiga. Last year, I celebrated my birthday at home with my family and friends. In the evening, my friends come to my house. We had delicious food, played games, and took many pictures together. I felt very happy because everyone enjoyed the party. It was one of the most memorable days of my life. Oke, next slide. Oke. Next slide. Oke. Jadi Next.
why read the text and answer. So, saya sudah ingat tadi yang teks pertama tadi itu? Yes, Okay. sir. When did the birthday party happen? Di rumah. Ulang. Di Bali, sir. Ulang di slide pertama. Ingat, last year I celebrate my birthday at home with my family and my friends. In the evening, my friends came to my house to eat delicious food, played games, and took my pictures together. I forgot that. This marks memorable days of life. Berikutnya. So, when did the birthday party happen? At home. Sudah di rumah tadi. Ada yang bilang di Bali. Maksudnya Who attended the party? My family and my friends. friends. What activities did they do? birthday party. Enjoy party, drink, And delicious food. eat Apa lagi? delicious food, take a picture. Together? Together. Party together. How did the writer feel? Enjoy. Apalagi? Happy. Apa lagi? Funny. Oke. So, kamu tadi sudah baca yang tadi kan? Yes, So sir. let's find orientation events and reorientation. Reorientation. Coba kembali ke slide yang tadi. Nah, mari kita tentukan di sini orientasinya mana, eventnya mana, sama reorientation. Oke. Paragraf apa sih? Kalimat pertama. Last year I celebrate my birthday at home with my family and friends. So ini termasuk apa? Events, orientation atau reorientation? Orientation. In the evening, my friends came to my house. We ate delicious food, played games, and took many pictures together. Masuk apa? Even, sir. Apa? Even. Oke. Teman-teman, ya teman sebangku jatuhin HP-nya. Oke, last is I felt very happy because everyone Enjoy the Enjoy party. the party. It was one of the most memorable days of my life. ini termasuk apa? Reorientation. Oke, next slide. Next. Oke, jadi saya mau suruh kamu buat text activity my memorable holiday. Jadi saya mau kalian tuh tulis di kertas kalian, write a written text minimalnya tuh 3 paragraph about your most memorable holiday. Requires media itu use clear orientation, event and reorientation dan gunakan past tense verbnya. Use the verb conjunction, then kayak kamu gunakan ini, the verb conjunctionnya itu then, after that, and finally. Dalam saya maksud kamu bikin tuh 10 menit, ada yang bawa itu timer. Satu orang bikin timer dong. Saya, sir. Oke, bikin timer 10 menit. Nanti saya suruh satu maju presentasi di depan. Ini. Satu masuk. Maju. Harus. Yes, sir. Dan berapa? Dapat bikin 10 menit. Satu maju ya. Sudah bisa? 10 menit. Sudah, sir. Kerja ya? Iya, kalau baik lah kerja. 10 menit. Saya mau lanjut ke meeting. Sir, sorry, sir. Can you help me? I don't understand. Can you? Mandi din ako. Papa. Yan daw. Papa. Di ko.
Okay, thank you. Ada yang saya baru mengerti? Saya, sir. Baru mengerti di mana? Semua. Jadi itu kamu bikin my memorable holiday. Jadi kamu bikin tuh teks minimal 3 paragraf tentang kamu punya kenangan terpindah selama liburan. Oh. Nah, jadi kamu tuh gunakan apa orientation, event, dan reorientation. Kamu tuh menggunakan past tense verbs dan kamu gunakan temporal conjunction kayak after that we went apa balik ke apakah balik atau kenapa gitu. Cepat. Abis ini saya 10 menit saya turun mau Yes, sir. Saya banyak sih enak. Limon apa dulu? Ini mau buat KPD setiap saya tuh baru print tadi, dan saya lupa kasih. Nanti yang ini, nanti ini di kertas baru saya. Sudah? Cepat ya kamu bikin. Mana saya ada bisa kan? Jadi saya cepat. Sambil aja saya mau absen kamu dong. Aprizal Kibarin, Hadir, sir. Indah Syafitri, Present, sir. Oki Tukan, Present. Alma Tasya Maloi, Present, sir. Najeli, Nadia, Absent. Present, sir. Oke. Ini kelas 8A kan? Yes, sir.
Ingat ya, sama harus bikin. Habis. Saya panggil saudara maju di depan, presentasi dia punya. Yang saya ada, saya suruh kalau usah. Sir, sapu pena tertinggal di rumah, Sir. Sir, sorry, sir, saya para sini. Dapat lente. Tadi kamu suruh belajar bisa mas? Bisa apa tentang simple present tense atau apa? Tadi mau belajar bisa apa pertama? Simple present tense. Dari bisa apa pertama? Sebelumnya sejam tadi bisa apa yang aja? Apa? Bisa apa yang aja pertama? Miss Indah, sir. Tidak belajar tentang apa? Simple present. Sudah? Ketua kelas Afriza? Belum, Sir. Dari luar belakang kamu saya dan sudah punya main memori holiday. Ya, saya izin ke kamar mandi sebentar, sir. Cepat. Masih lama ya, Sir? Masih berapa detik ini? Sir. Dari yang di belakang kamu tanya? Sir, boleh kena hilang, Sir. Sebelum, sir. Dan dari dan Oki dua. Kamu semua yang kelas 9 baru mengerti materi ini? Sudah pas? Oke. Kelas. Yes, Sir. Oke, sudah selesai. Dari Nadia duluan maju depan. Belum, sir. Nadia maju. Nanti maju yang saya bantu maju. Buat. Berikan berikut maju. Belum, sir. Belum selesai. Betul. Itu mana kalau selesai baca? Mau selesai dari mana? Belum, sir. Belum buat, kalau belum buat. Kalau belum buat. Saya mengerti. Yes, sir. Nah, duduk. Itu kelas, Sudah, Sir. maju. Presentasi. Oke, ayo. Alam dulu. Alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan My Memorable Holiday. Perhatikan. During the school holiday last year, my family and I went to Bali for 3 days. We stayed at a hotel near Kuta Beach. I was really excited because it was my first time visiting the island. On the first day, we walked along the beach and watched the sunrise. Then we went to see a traditional dance performance. After that, we will visit the beautiful Tanah Temple whilst enjoying a seafood dinner by the beach. Finally, we had to pick up
up and head home this holiday was very memorable for me as I was able to create wonderful moments with my family. I hope to visit there again one day. Oke, give applause. Tunggu. Saya mau tanya dari yang situ ada beberapa coba kamu terus lihat. Saya mau kamu bukan ke teman-teman verb 2 dari sini sampai 3 verb 2 yang digunakan di sini. 3 verb 2 yang digunakan. Ada apa sah? Dan buat teman-teman. Catat ya verb 2. Yang pertama ada when, ada walk, ada watch. Oke, selanjutnya. Saya sir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will present my holiday story. Last week I went to Jakarta with my family. We went to Plaza Indonesia, shopping, ate ramen, watch film in the cinema. I felt happy because I can have new stuff and collection. That's Jadi- for me. Dari situ ada beberapa verb yang kita gunakan. Ada when, and then ate, watched, and felt. Oke, give applause. Thank you. Next slide. Next. Oke. Ada pertanyaan? Ya, pada Oke, next. Oke, sampai mau jadi kesimpulan. Benar, saya sir. Oke. Resume text adalah jenis tes dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan kembali pengalaman atau kejadian nyata yang terjadi di masa lalu kepada pembaca, baik itu bersifat informatif maupun menghibur. Oke. Jadi bahwa dari pelajaran ini kita menyimpulkan bahwa di konteks itu adalah teks yang digunakan menceritakan kejadian di masa lalu. Jadi di konteks itu memiliki 3 struktur apa sah? Orientasi, event, dan orientation. Oke, selain itu di konteks itu menggunakan simple past tense sebagai ciri kebahasaannya. Jadi dari sekian presentasi yang saya sampaikan itu, terima kasih ya teman-teman. Next lagi. Oke, maybe that's all of me. Thank you for today. Jangan lupa kerjakan tugas yang nanti saya kirim di grup saja pada minggu depan ya. Yes, sir. By post, selamat sore.